Om Swastiastu, mohon izin saya Francisca Yunita Sembung, NIM 2022-0003-0029, mempresentasikan topik 6 mengenai modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Kelompok pertama yaitu pembelajaran menggunakan buku teks. A. Penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sumber rujukan, bukan satu-satunya rujukan yang bisa dijadikan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa berupa benda, alat, teknik, ataupun tempat. Jadi itu merujuk pada ilustrasi 1. Yang B, buku teks sumber belajar sesuai dengan karakter peserta didik kekinian. Penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran di sekolah memainkan peran sebagai pedoman dan salah satu referensi yang mana memaksimalkan kegiatan belajar. Ilustrasi nomor 1. C. Penilaian yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks yang merujuk pada penerapan kurikulum merdeka. Itu ilustrasi 1. D. Buku teks tidak menjadi satu-satu sumber belajar untuk menemukan informasi dan cenderung cocok dengan abad 21 dikarenakan peserta didik menyukai hal yang praktis. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan penomoran karena buku teks sekarang tidak berdasarkan normor, melainkan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Ilustrasi 1. F. Buku teks adalah sebagai salah satu sumber daya dan rujukan peserta didik sebagai acuan perbandingan pembelajaran sehingga memperkaya pengetahuan. Ilustrasi 1. Simpulan dari diskusi pada kelompok 1, pembelajaran menggunakan buku teks adalah pembelajaran ilustrasi 1 menekankan pada pembelajaran buku teks yang bukan hanya dijadikan sebagai satu sumber belajar, melainkan dapat ditemui dari berbagai referensi, apapun yang menunjang proses pembelajaran. Ilustrasi 1 memberikan gambaran mengenai sumber referensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana diikuti dengan penilaian bersumber dari kinerja, sehingga kaitannya adalah pada pembelajaran ilustrasi 1 digambarkan dengan kurikulum merdeka dan ilustrasi kedua itu menggambarkan kurikulum 2013. Kelompok 2, tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakan guru yang sesuai adalah ilustrasi 1, karena metode ceramah adalah cara yang bermanfaat untuk menyampaikan sebuah materi maupun informasi kepada peserta didik yang tidak menyukai membaca ataupun informasi kepada peserta didik. Kegiatan yang cocok untuk siswa kekinian adalah ilustrasi 2. Alasannya pada metode evaluatif yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk kegiatan praktis dan nyata untuk mencapai tujuan dari kegiatan fasilitas tersebut. Simpulan dari kelompok 2 berdasarkan hasil diskusi, yaitu kegiatan ilustrasi 1 lebih banyak digunakan karena terdapat karakter peserta didik yang tidak mempunyai keterampilan menyusun serta menafsirkan informasi, sehingga guru berperan sebagai fasilitator dalam penyampaiannya. Pada peserta didik kekinian lebih dicocokkan pada ilustrasi kedua, alasannya adalah pembelajaran yang diinginkan lebih kontekstual, dalam artian peserta didik abad ini lebih mempertanyakan mengapa harus mempelajari suatu materi, sehingga guru perlu melakukan pembelajaran secara kontekstual atau secara nyata mengambil masalah di lingkungan sehari-hari. Kelompok ketiga yaitu pembelajaran langsung dan pelajaran terbimbing. Bagian A, kegiatan sering dilakukan, alasannya karena poin-poin tersebut lebih banyak terjadi pada saat pembelajaran di dalam kelas. Guru sering banyak menyiapkan atau memberikan sebuah definisi atau pemahaman. Sudut pandang dari kelompok 3 itu lebih mengarah pada kegiatan belajar lama atau teacher center atau pembelajaran langsung, yang jika ditinjau kembali poin-poin tersebut belum memberikan peserta didik ikut andil dalam prosesnya. Selain itu, pada kolom A, instruksi langsung cenderung efisien dan efektif. Siswa dapat memahami item kolom A melalui pemahaman langsung dari guru, aktivitas, atau teks dengan kata lain. Ketika tujuan melibatkan item kolom B, bagaimanapun siswa akan memerlukan beberapa bentuk fasilitasi, pengalaman, inquiry, terbimbing, dan pemahaman yang akan dibangun. Lalu yang bagian B, kegiatan B yang cocok dilakukan untuk peserta didik kekinian yaitu bagian B. Karena pembelajaran B penemuan terbimbing di mana berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep ataupun teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Adapun simpulan dari kelompok 3 yaitu
Pembelajaran langsung, kegiatan A dan kegiatan pembinaan atau kegiatan B memiliki karakteristik masing-masing dan perbedaannya. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A, namun ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. A dan kegiatan B memiliki karakteristik masing-masing dengan perbedaannya. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf dalam penyampaiannya masih ada yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.